إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Rabbil alamin. Wassalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatifillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Lalu kita hendak mempelajari sebuah nasihat agung dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man saliman nasu min lisani wa yadihi wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Rawahu an-Nasa'i wa Muslim wa hasanahu al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim itu adalah orang yang manusia aman dari lisan dan tangannya, dan mukmin itu adalah orang yang manusia merasa aman terhadap jiwa dan harta-harta mereka. Ikhwatifillah, secara singkat 3 faedah kita petik dari hadis ini. Yang pertama, tidak berprasangka buruk karena dapat menyebabkan buruknya lisan dan buruknya perbuatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan wa yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu saling mencari kesalahan, dan janganlah menggunjing di antara kamu dengan yang lainnya. Apakah kamu suka untuk memakan daging saudaramu sendiri, maka pasti kamu akan jijik dengannya. Ikhwatifillah, di sini Allah menggambarkan bahwasanya dengan berprasangka buruk maka akan timbul mencari-cari kesalahan orang lain, lalu menggunjing keburukan-keburukan orang lain. Dan ini, perbuatan ini Allah menyamakan dengan memakan daging saudaranya sendiri, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu sangat buruk dan haram. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, tanda muslim sejati. Di sini saya sebutkan 4. Yang pertama adalah berserah diri kepada Allah SWT dengan mentauhidkannya dan mengikat kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Tanda pertama. Kemudian tanda yang kedua, yaitu selalu berperilaku amanah, menunaikan hak-hak manusia dan tidak mengganggu serta menyakiti mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adil amanata ila man tamanaka wala takun man khonaka. Rawahu Ahmad, haditsun sahih. Dari Samurah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan kamu jangan berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianati. Ada sebuah contoh dalam kehidupan masyarakat. Orang ketika setelah dia itu BAB, tahu ya, BAB yaitu setelah buang air besar atau buang air kecil, lalu dia pergi begitu saja dan tidak mengguyurkan air pada kotorannya, maka dia telah mengganggu dan menyakiti orang di sekitarnya. Maka ketika hendak BAB di dalam rumah ataupun
ketika di masjid ataupun ketika di tempat umum, maka di tempat-tempat umum, maka hendaklah yang pertama adalah menuangkan air di tempat maslahat, kemudian buang kotoran, dan yang terakhir adalah mengguyur air sehingga kotoran itu hilang bau dan zatnya. Ikhwatibillah, selanjutnya tanda muslim sejati yang ketiga adalah berkata jujur, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika menasihati sahabat Abu Dzar dengan kalimat wa amaroni an aqula bil haqqi wa in kana murran, rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Hibban, haditsun sahih. Abu Dzar berkata, dan Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepadaku untuk berkata benar walaupun kebenaran itu pahit. Selanjutnya, tanda muslim sejati yang keempat adalah zuhud terhadap harta orang lain, yaitu tidak iri, dengki, dan berbuat zalim yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang terakhir, ikhwatifillah, pelajaran yang ketiga kita ambil dari hadis yang mulai di atas adalah mukmin sejati yaitu orang yang mampu menahan semua perbuatan buruk yang mengancam ketenangan dan keamanan masyarakat terhadap jiwa dan harta-harta